apakah itu semua bisa dimanfaatkan oleh Cadera? Valentina ban mid laner yang udah mulai langsung ditarget juga. Mengingat dari Gig sendiri full mid lanernya juga sebenarnya kelihatan om. Aboy, Valentina, Paramis, Ini Paramis gak sih dan nanti? Aurora. Ya, secondnya bisa Paramis. Karisla. Slash. Respect terhadap X-Wilan yang masih menganggap bahwa edit ini ada di roamer nantinya karena memang lebih sering ada di roamer juga untuk Rebellion. Betul, X-Wing apalagi. Ya. Dan track recordnya kemarin juga menangnya editnya Romer gitu loh. Betul. Dan untuk ban terakhir dari Rebellion, mereka masih mid lane kah? Oh, Farhan. No? Atau Aurora. Aurora. Vexana Aurora juga lumayan jadi ancaman sih. Mhm. Hero utility yang clear tengahnya cepat banget. Tapi gimana dengan Romer om? Romer ya. Romer buat siapa dulu nih? Untuk bandnya Rebellion biar tipisin full hero-nya Gig. Hope will find a way, Kan? even when all is forlorn. Yang masih open juga sebetulnya dari sisi Romer Vexana ternyata. Oke. Masih ini ya buat full hero. Ini berarti untuk si Aboy. Dan ada Xbox juga. Xboxnya di ban. XP-nya udah tipis banget, seakan-akan dipaksa untuk edit udah XP aja nih. XP-nya udah gua habisin. Iya. Ini di beberapa pertempuran ataupun beberapa tempat lainnya ya. Ini pernah dengan adanya Moskov camp gini mungkin hawangnya apabila sekarang juga kemungkinan besar yang mereka masih butuh XP juga. Tamus Vengeance itu bisa banget gak sih masuk? Tamus Vengeance. Oke sih Tamus Vengeance. Dan menurutku cocok banget sekarang karena lawannya Moskov. Bisa. Karena itu pun bisa emang ini yang lain, ini hero-heronya udah ngedorong banget. Zasnya bisa ngedorong banget untuk pergerakan dari Moskovnya. Mungkin itu juga bisa ngedorong lagi. Kalau emang mau ditambahin dengan itu ataupun mereka masih mau berputar dengan adanya Hylos, itu bisa menjadi pilihan sih. Pilihan gak sih untuk dari XP? Back to basicnya Hylos, tapi jungle-nya dulu yang diambil. Yep. Gak jauh ya, full hero-nya memang Wah, sedikit terbaca. Julian Julian tapi ya. Julian butuh waktu buat setup. banget. Ya, jadi 1, 2, 3 dia baru kuat juga kan. Tapi ya sepanjang MPL KH ya, kemudian season 7 berjalan Focus 100% pick and ban. Buset dah. Ya. Dan bahkan Prayok pick loh sekarang. Terlihat kan, sampai first pick maksudnya om. Di Perasaan sekarang nggak ada assassin, linknya nggak muncul. Mungkin kasusnya kalau beda tim bakal beda lagi draftnya ya. Oke, bisa. Nah, ini yang kalau mau dibuka nih sekarang, kalau mau safety jelas masih ada 2 ya antara Lilia atau Aurora. Tetap Gimana? ada. Gimana dengan Paramis om? Paramis ya. Counter setup juga kan? Paramis. Dan Oke. Wah banget loh ini draftnya. tim fight 5-nya kuat Benar-benar mereka bakal fokus buat team fight udah. Iya, Kalau iya, bicara iya. soal split ya mereka bisa juga pasti ada Moskov ya. Ngandelin Moskov. Betul, tapi ya kalau kita bicara soal team fight di early apalagi ya, ini level 4 udah strong banget dari Alpha dan Focus. Oke, kita akan melihat nih untuk last pick dari Rebellion ke XP kah dari editnya atau ke Romer kah? Hylos masih open ya, salah satu hero yang lumayan juga ya untuk jadi frontliner, badannya bakal strong banget, matchup-nya juga enak. Atau sisi lagi yang diambil kayak Barat mungkin? Barat sih, Barat juga lagi masuk sih buat XP ya sekarang ya. Buat hilangin satu hero tadi buat Baratnya, makan misalnya buat Alpha-nya jadi gak ada power retribution nanti. Teman-teman akan dibuktikan juga Rebellion ternyata pakai. Oke, Romer. Mereka ingin mengacaukan bagaimana tim fight yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Gig. Apalagi dengan ada Paramis kayak begini. Simpel itu sih, Paramis. Ci, handphone 2 dia, Ci. Ci, ketahuan juga, Menarik sekali dengan adanya Akai last pick. Gua nggak tahu kenapa, tapi gua ngerasa game satu ini milik Rebellion om. Rebellion menarik sih, kalau aku malah lebih strong banget buat Iya. Big Farm nih. Tim fightnya ya. Tim fight-nya Tapi- strong banget ya, memang bisa dikacaukan ya. Apa yang Itu coba? kalau berhasil. Dia. Setuju. Iya, kalau berhasil. Kalau tidak ya udah mereka kan tetap berlima aja. Dan Iya. dengan late game potensial lebih tinggi juga. Ya. Ci, happy banget, Oh, Ci. kayaknya mereka punya si Moskov ya. Moskov full attack speed di late game. Kita punya juga Karin yang range-nya memang pendek. Oke. Dan single target. Single tadi. Oke deh kalau begitu sekarang bisa kita saksikan Land of Dawn sudah mulai memanggil keseluruhan player Hey. dan juga keseluruhan fanbase yang ada di MPL edisi season 14 dan minggu yang kelima, Hey. hari yang pertama, Hey. match yang pertama pula, Happy dua, MPL Ci. Arena, mana Suaraja? Biar ayo punya HP 2. Let's go to Tapi cuma lockdown. satu Pembuktian WA, yuk. apakah memang Banyak. Rebellion bisa Apa menambah yuk? poin kemenangan mereka atau malah Gig yang keluar dari zona merah. Wow, ini baloi dalam banget loh. Benar-benar memaksakan untuk adanya
pembukaan Retribution tadi yang memang harus dipakai tadi di Orange Blood. Sementara sekarang di area tengah Boy tadi udah berhasil melawan satu wave dan juga X-Wing akan mau langsung ngehajar siapapun yang ada di depannya atau mereka akan bersabar terlebih dahulu. Ya, ini sebenarnya bakal jadi early game advantage yang harus dicari untuk Rebellion sendiri karena mereka punya Julian juga. Wah, bertarung banget di area dari Little Order dan berhasil diamankan oleh Ryota. Retri tadi masih didapetin juga. Dan seperti biasa attack speed ya kalau untuk farmer seperti Ryota. Ya, dan lihat Emblem Tank ternyata yang dipakai untuk Povius ya, bukan fighter juga. Jadi hanya akan mengandalkan Festival of Blood nantinya untuk bisa mendapatkan regen XP dia atau mungkin dengannya tambahan-tambahan item seperti misal dari kunci. Tapi tipikal dari X-Wing banget nih. Hampir semua romer yang dia pakai. Talent keduanya itu Wilderness Dash. Wilderness ya, buat bisa ganking. Ganking jalan cepat juga ada, tapi ada 3 swift juga yang menarik sih. 3 swift untuk Rebellion, jadi mereka juga masih menyimpan potensi untuk bisa memberikan damage constant dengan basic attack. Tertarik X-Wing-nya. Oke, namun di tempat yang berbeda ada satu spiral apa tadi yang udah langsung dikeluarkan dan X-Wing mau tidak mau harus mengeluarkan satu flicker yang ada di dalam tubuhnya dan sepertinya masih bisa selamat. Hey, di situ dia mau recall dan harus pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Wow, permainan pasif yang begitu baik. Ada shield tadi sedikit yang membuat X-Wing selamat. Ya, body slam, ada extra shield juga. Dan selamat lah tadi, meskipun memang harus membuang satu flicker ya untuk bisa kabur. Tapi at least gak ada yang tumbang, gak ada yang pertukaran bisa didapatkan untuk Geek Farm juga sementara. Turtle yang sudah mulai spawn sekarang bisa dikontes sebenarnya, tapi melihat bagaimana badan yang dipegang untuk Rebellion ini nggak terlalu tebal. Jadi mereka akan mengandalkan untuk Geek yang starter punya pertama kali dan mereka akan coba untuk menyambut Turtle ini. Ya. Dan Kars bisakah dia untuk bisa membantu rekan-rekan, tapi ternyata mereka mencoba untuk bisa memulai lagi area di tim fight yang ada di area tersebut. Sementara sekarang ada yang udah terlihat, ada di dalam area River dan juga ada beberapa player yang berhasil langsung ditumbangkan pula di dalam area tersebut. Ada satu pertukaran memang dari romer yang tumbang, masing-masing romer yang hilang, tapi Turtle tetap diamankan oleh Geek. Iya, itu tim fight yang kalau udah kumpul ada Netherrealm-nya dan juga masih ada Povius yang melompat terus dengan ini sulit banget tadi untuk bisa melakukan tim fight. Ya, lagi belum level 4 kan direkrut. Oke, sementara sekarang ada 2 untuk Rebellion dan juga 4 untuk Geek Farm. Tapi banyak yang 2-0 ternyata ya dari talent Inggris. Yakin bahwa game ini hanya sampai game kedua. Iya, kalau kalian Indo semuanya percaya 3 game. Iya. Emang menggunakan semua fasilitas saya kita. Hehehe. Baloy akankah dirinya mau dihajar karena tertinggal sendiri. Apa suruh? Baloy masih cukup kuat dan Aboy jaraknya udah dekat banget. Ada Retribution tadi udah langsung dikeluarkan bakal tuh sekarang. Udah terlihat pula dengan Dominator tadi sedikit lagi tersisa dan Aboy berhasil dihancurkan bakal tuh sekarang. Ada satu lagi Epic Spin yang bisa menjebak pergerakan dari Vincent. Vincent pun hilang. Bonus skill yang didapatkan lagi Rebellion menumbangkan sang jungle. Di momen orange-nya udah diambil loh. Aboy memang spawn lagi tapi tetap aja hilangin pasif di awal. Itu berdampak banget. Nah itu good play banget dari Swallow ya, penempatan untuk Dominator dia juga dan bahkan follow up. Nah ini yang kita mention dari minggu yang kemarin, follow up untuk Rebellion ini udah ada semuanya. Tapi tinggal bagaimana mereka bisa menangin buat di early game-nya seperti tadi misalnya di Turtle. Tapi sekarang sudah mulai bisa dikontrol untuk Rebellion. Cadera ada first item, corrosion yang sudah selesai juga dan ini di goldnya aman banget ternyata. Kayak bakal adu farming aja ya Om ya. Betul. Gold lanernya sama-sama Trinity item juga. Tapi gerakan dari X-Villain. Waduh, mau langsung dihajar begitu saja dan sedikit lagi Veldora bisakah dirinya untuk bisa mempertahankan karena X-Villain yang dimiliki dan masih berhasil Veldora. Ya, cukup tebal tadi dengan Povius meskipun untuk extra shieldnya hanya bisa didapatkan dari pasif dia yaitu Demonic Force. Di Baloy berjuang sendirian ini cukup berbahaya untuk Baloy kalau mau selalu membuka di depan. Wah, ini mah kesini. Iya jadi ya oke, ada 2 orang di mana mereka berhadapan dengan 4 player sekaligus tapi Netherrealm sudah langsung terfollow up di area tersebut bahkan Epic sudah terlihat pula tapi Turtle belum menjadi milik siapapun. Bahkan sekarang ada pergerakan dari Veldora mencoba untuk bisa maju dan untuk membantu rekan-rekannya tapi ternyata Turtle berhasil diamankan pula oleh Ryota yang berhasil tadi dengan Retribution begitu baik tapi Ryota masih berjuang untuk bisa kabur dari tersebut sedikit lagi tersisa. Ada Dark Wave tadi namun untuk sekarang gagal bisa menyelamatkan diri tapi Kart mencoba untuk bisa membalaskan apapun itu tapi Veldora dengan balok yang dia bawa nih ya karena teranya sudah diberikan kepada Zuxin. Wow, hampir saja selamat tadi dengan Enhanced Sword. Sayangnya masih ada Veldora, eksekutor. Trade-nya jadi 2-2 tapi Turtle-nya Rebellion Om. Iya, itu masih bisa diikuti dengan Infernal Force juga tadi. Jadi langsung side by side. Bener dong. Dan ini dia kekuatan untuk Povius. Prayo untuk di pick sekarang Jelas. bisa menjadi Kuat badan banget.
Ya, dan bahkan tadi sempat menghindar kan dari Earth Shatter. Iya. Waktu lagi lompat dia juga lompat, jadi gak kena tuh efek knock up-nya. Sekian detik dari tiap lompatan itu yang bisa menyelamatkan dia. Betul. Itu yang ganggu banget dari Moveus. Ya, dan damage juga berasa apalagi dengan cooldown ultimate-nya yang nol, Iya. tidak ada sama sekali. Selama ke trigger, gas. Gas. Tapi ada item yang hampir sama 100% om dari kedua marksman. Oke, tapi ada item yang memang beda juga untuk value. Kita tahu kan biasanya nih Thunderdome per second buat EXP link, tapi dia nggak bakal terlalu tanky juga, jadi cukup respect dengan menggunakan tagihan. Ya 3 magical juga sih kebetulan. Tapi nextnya mungkin nggak ke Thunder kali ya. Iya, dominance. Wah, ini nih, di mana tadi kita Mr. Victory untuk bisa menyelamatkan Matt itu bisa membantu Matt, namun barusan terlihat ada pergerakan yang sudah dilakukan oleh Baleski dan juga Cadera didorong tadi dengan satu spiral misalnya, tapi sepertinya masih bisa diselamatkan nih dari outer turret-nya. Iya. Ini bawahnya kalau adem-adem seperti ini lumayan bahaya buat Rebellion ya. Karena yang lambat tahun Moskov dengan powernya ini bakal bisa ngedistract kan, kayak mereka punya Povius, mereka bisa pancing buat tim fight jauh. Nanti Moskovnya bisa datang 4 tahun 5 dah. Itu skenario yang sering kita lihat kalau ada Moskov. Apalagi kalau lihat dari hero-nya Rebellion, nggak ada juga nih yang bisa kontrol landing jauhnya om. Wah, udah mulai itu di bawah. Yap, hey, Emo Pendant dikeluarkan dan itu tadi langsung mendapatkan cara dari Ryota. Ada Golden Sun di tempat yang berbeda, tapi Baleski berhasil terlihat begitu saja dengan Epic Spin dan berhasil menjepit pula karena Veldora, tapi Veldora terlalu tebal. Bahkan untuk sekarang coba lihat sangat-sangat mengganggu dengan Dark Web tadi yang udah dimiliki, belum lagi dengan Demonicia. Sementara Vincent masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Doraemon tadi dikeluarkan begitu saja, ada satu lagi. Spear of Destruction-nya connect, akankah ada perpindahan tepat yang dilakukan? Namun untuk sekarang ada perpindahan dan langsung saja Cadera berhasil mendapatkan 1 poin kill pula. Di pertukaran yang didapatkan Cadera hadir, namun lihat dari taraf bawah, ini bakal free banget. Ya, dan mirroring langsung. Ya, tapi masih ada pertukaran juga, jadi ini nggak rugi sama sekali untuk Gikam, dan bahkan bisa dibilang Gikam ya lumayan. Mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka juga. Dan sekali lagi nih, kemunculan dari Veldora ya, sangat mengganggu sekali. Waduh, ditarik lagi, mau pendek lagi. Bisakah dia bertahan dengan Spiro Miserian Cars? Benar-benar dihajar, coba lihat Matt. Dengan segitu banyaknya Speedy Lightwell tadi udah dikeluarkan, gak ada damage yang benar-benar terlihat di situ. Iya, ini masih butuh lagi mungkin item damage ya buat Matt. Tapi ya faktor gangguan yang masuk dari Povius melompat secara terus-menerus, dan bahkan dengan full defense item juga damage yang diberikan berasa. Wah, tapi Rebellion back to basic ya. Setelah mereka udah nggak bisa untuk kontes, mereka akan fokus farming dulu. Dan masalah terbesar mereka ada di Trinity item. Wow, hampir saja Matt tadi untungnya. Masih dengan satu pattern step dia bisa pergi ke tempat yang berbeda, tapi X-Win menjadi orang terdepan dan harus bisa menerima resikonya. Yap. Nah, ini dia buat tim fight yang sudah mulai kayak hampir kumpul ya sepertinya. Tapi sebenarnya untuk Gikamnya sendiri cuman satu nih yang jadi badan. Cuman Veldora yang selalu bisa mengacaukan semuanya, dan bahkan di belakangnya kan ada roll damage-nya, dan ini dia yang memperkuat lagi adalah Netherrealm. Yang tadinya hampir tumbang masih survive, masih selamat. Walaupun tercounter ya sama X-Win, tapi kelihatan yang terjadi itu selalu Happy Spin duluan. Betul. Baru ada Netherrealm. Oke, ini Happy Spin mau dikeluarkan? Enggak, ternyata X-Win mundur lagi. Ya, karena mahal banget sih kalau sudah kelihatan sudah ada happy spin ya. Tim fight kumpul bisa langsung di engage untuk Gikam juga. Dan kita melihat bagaimana Vincent ini ada di area top. Jadi masih akan ada lagi farming sedikit nantinya untuk bagian topnya. Dan bahkan Cadera yang ternyata diberikan ruang gerak untuk bisa mendapatkan gold putih. Prioritas farming ya. Masih ada di marksman-nya dulu. Balik lagi power spike-nya masih belum didapetin. Sama sih seperti Mac. Yang di bawah juga dia dikasih prioritas farming dan temponya langsung turun nih. Game-nya Terus jadi yang mana? agak pasif. Tapi lihat biar kok. Wah, di atas Siapa nih muncul? Moskov langsung dihajar, tapi untungnya Kemana? Ryota masih mencoba untuk bisa mengejar dan masih berhasil selamat. Cadera akankah di tempat yang berbeda? Happy Spin tadi seperti yang berhasil bisa menjepit ke arah satu play, dan itu adalah Baloyski. Vincentnya masih berhasil mundur, tapi masih ada Dominator dan juga Netherrealm. Akankah dirinya bisa kabur dari tersebut, tapi Vincent berhasil dihancurkan, bahkan sekarang Aboy menjadi korban ketiga. 3 member langsung hilang. Geekfam dalam masalah mid mereka terbuka. Gimana ya? Dan tim fight berat sebelah yang terlihat. Iya, itu miss team fight juga ya. Yang kejadian di mana seharusnya memang bisa dihindarkan. Tapi ya usaha penyelamatan yang dilakukan juga. Dari skillnya bertabrakan, dari makan. Jadi Netherrealm yang dipop tadi. Ya, dua-duanya ya safety-nya. Hmm. Dan lo mulai diinisiasi oleh Rebellion. Alright. Wah, ya, ini Lord yang bisa dibilang akan jatuh ke tangan Rebellion, dan ya Lord sudah mulai dipegang
Dan ternyata kalah di early, bisa pegang di mid game sekarang buat Rebellion. Itu coba lihat Veldora masih ganggu loh. Veldora masih coba untuk mancing-mancing. Apakah Rebellion mau melakukan kesalahan dengan melakukan tim Iya. atau tidak? Tapi kayaknya itu nggak kepancing deh ya. Yap. Lagi Ryota ini udah mulai berasa juga sih buat damage dari enhance side bisa diberikan untuk Julian sekarang. Lord, slow push jelas, 3 lane push bisa dilakukan. Belum ada tanda-tanda sebenarnya untuk Ivan sendiri bagaimana cara mereka untuk bisa memenangkan tim fight-nya, karena kita selalu melihat tim fight yang lumayan memang kayak hampir 50-50, tapi selalu bisa yang keluar sebagai pemenangnya adalah Rebellion. Iya kan, kita trade-nya memang nggak sampai jauh banget, memang ada lah pertukaran yang diambil, tapi ya tetap rugi. Mau gimana pun, dari item mungkin Swallow nih yang harus dikhawatirkan juga. Udah bisa nganter, Om. Ya, bisa nonton tadi buat third itemnya dia ya. Karena gue ngeliatnya memang masih ada Veldora masih menuju ke Queen Swing, jadi masih butuh waktu juga lah. Ya, buat dia bisa lebih sustain mungkin di area depan. Oke, tapi setidaknya mereka udah berhasil untuk bisa mendapatkan satu oleh-oleh ya, di mana pertaruhan di area mid berhasil dirubuhkan. Zonanya akan terbuka lagi dan Weh, Baloy mau pendek jagoan karena dua pendek. Sekarang waktunya mereka untuk bisa melakukan sebuah team fight. Namun Baloy dijauhkan dari rekan-rekannya. Dan sekarang Nedorem langsung diperlihatkan pula. X-Winnya masih mundur lagi kepada perwira Veldora. Sedikit lagi tersisa di tangga dirinya bertahan, tapi masih berhasil untuk bisa lompatin siapapun yang ada di depannya. Dua player dari Kick berhasil ditumbangkan. Speed of Destruction, no, enggak, Cadera. Dia nggak bisa masuk juga, tapi ini udah low semua dengan kondisi Geek yang lumayan seger dari sisa 3-nya. Iya, tapi 3 ya, kayak mereka kalah kuantitas mau nggak mau harus mundur juga. Dan reset Rebellion mereka jauh lebih unggul sekarang. Dan Matt meskipun single target, tapi dengan damage yang bisa diberikan DPS dari dia ini sangat cepat sekali untuk bisa menumbangkan pemain-pemain Geek juga. Dan kita akan melihat untuk replay tadi, di mana Baloy berhasil dengan aim offended-nya, tapi mereka belum punya damage yang cukup dan terlalu banyak gangguan seperti Happy Speed tadi. Nggak bisa di-save sama sekali ya. Netherlands bahkan disimpan, Om. Dia tahu nggak bisa, ini dipakai pun percuma, akan kepental lagi. Dan di situ Dominator langsung bener-bener jadi pagar loh. Siapa yang mau maju? Gak ada lagi yang mau mendekat. Dominator langsung menjadi pembatas antara pemain Geek dan juga pemain Rebellion yang lagi ngehajar ke arah Baloy. Dan kelihatan gasnya. Oke, untuk sekarang Epic Spin-nya connect lagi. Baloyski masih berhasil diselamatkan dengan satu Netherlands. Maka dirinya bisa selamat, tapi Pedal! Connect tadi karena beberapa player menjadi satu momentum yang begitu baik dan match-nya berhasil dihancurkan. Ini dia pergerakan dari Baloyski sebelum dirinya berhasil ke pick up, tapi setidaknya dia berhasil untuk bisa menciptakan sebuah momentum dan menghancurkan 3 player dari Rebellion. Membalikan keadaan Geek Fam. Satu buah momentum saja yang diperlukan. Netherlands dari Aboy yang sempat terlepas karena Baloy tadi sempat narik sebelum tumbang. Yap. Dan tim fight kumpul tadi membuat lebih efisien skill yang dikeluarkan Lightning Truncheon plus Ghostbusters. Semua terkumpul di satu titik dan semua terkena splash damage dari Varana. Belum lagi Cadera ya yang hadir tadi dengan Spear of Destruction. Memang sih kelihatan gold masih dipegang Rebellion, tapi tempo dari mereka mulai turun. Ya, dan sekarang X-Win terjebak sendirian, masih diganggu oleh Veldora. X-Win yang masih mencoba untuk bisa maju ke area terdepan, tapi terlalu banyak player. Dan juga Spear of Destruction yang didorong ke arus dengan satu Spear of Destruction dalam Walker tadi. Sakit banget damage yang bisa dihasilkan oleh Moskov sekarang. Langsung di commit, tidak ada X-Win Lordnya, langsung di setup. Oke, akankah ada pergerakan yang cukup krusial yang bisa dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion? Bahkan sekarang terlihat dari Netherlands udah berhasil dihancurkan lalu dikeluarkan kembali. Tidak ada satu Mavenda tadi berhasil menarik karena beberapa player Cadera. Ada Ryota yang menjadi korbannya. Cadera solo kill terhadap Ryota, bahkan Cadera masih kill lebih, tapi pada berbeda Swallow menjadi korban pula. 4 yang harus hilang. Kombinasi skill yang cukup baik dari Geek Fam, lagi-lagi Aboy menyelamatkan hari dan Baloy langsung menjadi inisiator. Wah, Baloy gak tumbang sama sekali loh tadi dengan posisi yang hampir banget. Dia bisa di pick off tapi ternyata tidak. Dan terus dari Aboy juga yang menyelamatkan, dan tim fight yang pada akhirnya ini sudah mulai dipegang lagi-lagi. Satu kesalahan, tiba-tiba langsung swing. Tim lawannya Geek Fam lah yang unggul. Ya, dari Rebellion ya, kembali dengan setelan pabriknya ya. Waduh, Satu buah misplay yang nggak bisa recover loh, nggak bisa balik lagi ke temponya mereka. Iya, menurutku tadi bahkan ya waktu X-Wing ke pick off itu gak ada jawaban sama sekali karena dia udah sendirian dan yang lainnya masih jauh. Nggak ngebait apapun selain Spear of Destruction. Ya, ada shield buat Vincent. Di lane push sekarang bagi Geek Farm. Ingat ada Rookie ya. Dia dan Rebellion mereka mau gak mau harus sedikit berhati-hati Ya. jangan sampai terkena flicker and offended. nah ini kita lihat akan seperti apa lagi nih pola pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion.
Mungkin kalau ngomongin defense, mereka masih bisa nge-punish nantinya. Lagi-lagi X-Wing ya, dengan heavy spin bisa dibawa bahkan ke base-nya. Tapi kali ini ada Lord yang sudah enhance. Yap, ini dia. Untuk progress buat bisa maju ke depan. Ini heavy spin-nya yang memang harus Wait, dihindari. ada Dominator Chaos dikeluarkan di atas tersebut dan itu pun langsung mendorong aja ke arah dari pergerakan Veldora. Namun sekarang heavy spin-nya bisa ke selamat untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Bahkan tuh sekarang ada satu nanti berhasil untuk ditarik begitu saja dan dia tadi menjadi korban di dalam pertempuran. Ada wayang di dalam tubuh dari Man yang udah langsung dikeluarkan pula, namun pada berbeda. Satu wave yang udah mulai masuk pula, tertarik lagi dan lagi untuk X-Wing. Namun attack speed yang dimiliki oleh Cadera begitu mematikan, begitu mengerikan. Coba lihat pergerakan dari Man, masih berusaha untuk bisa menghilangkan karena satu minion. Namun Cadera itu pada berbeda, masih berfokus untuk bisa menghancurkan langsung karena satu base yang pertama. Omidnya mulai masuk lagi dan sepertinya akan dipaksa. Oke, dipaksa dan Matt masih berjuang. Satu minion sudah mulai bertamu, namun di bagian belakang Swallow tapi tidak bisa karena Cadera fokus terhadap kemenangan mereka. Membuka kemenangan pertama dari game kita. Geek Fam membuktikan kalau mereka berhasil reset. Minggu kemarin performa buruk menghantui mereka.